warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan pengamatan di padi di kelompok tani Sialang Jaya 4. Ini bersama penyuluh lapangan, petugas POPT dan penyuluh swadaya dan petani. Ini contoh ulat gerayak yang masih hidup. Sekarang kita lagi pengamatan ulat gerayak di kelompok tani Sialang Jaya, di mana padi kelompok tani ini atau anggota kelompoknya terserang oleh ulat gerayak. Jadi kita bersama dengan Bapak POPT kita dari Kecamatan Kinali, yaitu Bapak Rismanto. Kita mintakan apa rekomendasi yang diberikan oleh Bapak POPT kita. Bagaimana menurut pendapat Bapak cara mengatasi ulat gerayak pada padi ini? Oke, sahabat tani semua. Mungkin berdasarkan hasil pengamatan kami bersama Pak MZ dan kawan-kawan dari anggota kelompok, memang tadi kita temukan populasi ulat gerayak itu rata-rata 3 sampai 4 ekor per rumpun. Ini pada varietas padi IL42 dengan umur 56 ya, 40 sampai 50 hari. Nah, jadi memang intensitas belum begitu berat ya, tapi kita tidak menginginkan berat. Itu kita kategorikan sebagai serangan ringan. Cuma walaupun kita serangan ringan perlu kita kendalikan. Mungkin dalam hal pengendalian yang pertama mungkin kalau bisa kita mengharapkan kalau stadia 5 ini biasanya udah sedikit udah tahan ya, resisten terhadap pestisida, sehingga dia agak susah untuk dikendalikan. Saya punya ide, saya ngajak kawan-kawan semua dari anggota kelompok, bagaimana kalau nanti kita kendalikan dengan bahan yang lain dulu. Artinya mungkin kita bisa pakai oli bekas dicampur dengan sekam, nanti kita genangi air permukaan air sawah, sehingga nanti si ulat nanti akan naik kelantaran adanya semacam bau dari oli bekas tersebut pada rumpun tanaman padi, sehingga dia naik, sehingga nanti kita akan memudahkan untuk melakukan pengendalian dengan insektisida. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin kepada anggota kawan-kawan kita rekomendasikan juga sedapat mungkin dalam pelaksanaan aplikasi itu diharapkan pada pagi atau sore hari. Kenapa demikian? Karena ulat gerayak ini biasanya kalau siang-siang hari panas dia akan pergi ke bawah, akan semakin kering tanaman, dia akan lari ke pangkal, ke dasar tanah, sehingga nanti sulit kita untuk pengendalian. Nah, ini yang penting. Jadi usahakan nanti pada pagi hari atau sore hari. Ini yang ketiga, kita harapkan juga nanti pemakaian pestisidanya yang sangat insektisidanya yang sangat selektif. Adalah insektisidanya yang bersifat kontak langsung. Kalau kita bersifat lambung pun boleh. Nah, cuma kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang mudah-mudahan dengan adanya perhatian dari kawan-kawan, sebenarnya yang inti permasalahannya di sini daerah kita ini pada umumnya kemarin duren coklat, sebelum ini ulat gerayak pun juga ada 3 tahun yang lewat ya, dengan populasi yang cukup tinggi. Itu luas serangan kalau nggak salah waktu itu sekitar 13 hektar, cuma dengan kategori ringan ya, ringan sampai sedang. Jadi sebenarnya di hamparan sosial ini perlu diciptakan semacam keseimbangan ekosistem ya. Jadi kita mengajak kawan-kawan dari anggota kelompok, jangan dalam pemakaian pestisida ini jangan asal pakai tanpa adanya semacam pengamatan, tanpa adanya semacam penghembasan, dampak positif negatif dari hasil pengamatan tersebut, sehingga kawan-kawan kita petani dalam melakukan semacam aplikasi insektisida. Jadi sebelum kita mengamati, sebelum kita melakukan tindakan, kawan-kawan diharapkan untuk bisa mengamati tanaman 1 kali seminggu, sehingga dengan semakin cepat kita mendeteksi kerusakan sebuah tanaman, semakin cepat pula kita untuk dalam hal pengendalian. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.